Perkenalkan, nama saya Sandiva Pramudia dari Rombel Ketiga akan mengerjakan PJPL dari mata kuliah aplikasi komputer. Yang pertama, kita langsung aja. Berdasarkan ini, kita disuruh untuk mencari jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi, tapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Kita berarti pakai fungsi contifs. Ini karena yang kita cari lebih dari satu kategori. Kita pertama cari legal titik koma dulu, terus legal titik koma lagi. Job satisfaction tertinggi kita tampil 5 aja. Stress level kita yang paling tinggi juga, kita pakai 5 aja. PJBL yang 2. Nah, ini kurang di sini. Oke, G5 W kurang yang W di sini. Titik spasi kita pilih 5, terus titik spasi lagi, enter. Oke, jadi di sini munculnya satu, artinya jumlah karyawan yang punya tingkat kepuasan kerja tinggi tapi juga memiliki stres tinggi ada 1 orang. Kemudian yang B, rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan kita pakai pivot table. Sini kita range-nya dari A sampai W, langsung kita blok aja. Oke, centang. Ini lokasi di sini. Oke. Terus rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Marital status kita taruh di rows, terus rata-rata pengalaman tertinggi, pengalaman berarti experience kita taruh di value. Kita ubah ini dari sum ke average. Rata-rata pengalaman analisis. Oke, berarti jadinya pengalaman tertinggi itu dari status without, kita kasih warna kuning. Terus yang terendah kita dari kategori single. Kemudian yang C, analisis varian job level untuk menentukan job level rata-rata WLB tertinggi dan physical activity harus tertinggi. Kita pakai pivot table lagi. Range-nya kita blok dari A sampai W. Oke. Oke. Terus perintahnya kita berdasarkan variabel job level. Berarti job level kita taruh rows. Terus work life balance kita taruh value. Physical activity hours kita taruh di value. Kita dua-duanya ubah ke average. Oke.
Kita kecilin dulu angkanya. Nah, di sini kelihatan buat job levelnya rata-rata work life balance tertinggi. Work life balance ada di job level mid. Kita kasih warna kuning. Terus dari physical hours tertinggi ada di job level lead. Kita kasih kuning juga. Kemudian yang D, kita disuruh buat bikin grafik batang bertumpuk. Kita pilih insert, pivot chart. Kita lokasinya di sini. Kita select dulu dari A sampai B. Oke. Kita pilih lokasinya di sini. Aduh. Sini, oke. Kita pilih jumlah karyawan berdasarkan departemen. Kita taruh di axis. Kemudian job level kita taruh di value. Terus kita taruh langsung, kita drag aja ke legend buat munculin legendnya. Terus perintahnya tabel bertumpuk kita ubah ke sini. Kita tambahin data labelnya di inside ini boleh. Terus kita tambahin chart title-nya, kita tulis saja jumlah anggota, jumlah karyawan. Oke. Karena di sini cuma mintanya 5 kategori job level, jadinya kita bisa hilangin beberapa. Kita hilangin legal, marketing, dan salesnya. Ini udah 5. Terus dari data ini kita bisa lihat yang tertinggi itu ada anggota karyawan IT ada 774. Terus yang paling sedikit ada di HR di 143 orang. Terus dari data ini kita bisa lihat buat finance dan IT itu paling banyaknya orang-orang dengan job level senior. Terus selanjutnya kita kerjain yang memahami lebih dalam faktor-faktor yang dengan kepuasan kerja. Analisis toolpack, data analisis toolpack, kemudian kita hasil output. Oke, kita pertama disuruh membuat perbedaan signifikan tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang lembur dan tidak lembur. Pertama kita bisa filter dulu. Buat yang lembur itu ambil yang true dulu. Dari job satisfaction kita copy, terus kita taruh di sini. Kita ganti jadi lembur aja. Terus yang kedua kita ubah ke false. Oke, kita copy lagi, kita taruh di sini, kita ganti jadi tidak lembur.
Oke. Terus karena ini mintanya perbedaan tingkat kepuasan, kita buka dari data, terus data analisis, kita buka di test to sample assuming equal variance. Oke, range 1 kita pilih lembur, range 2 kita pilih tidak lembur. Kita taruh lokasinya, lokasi kita taruh di alpha, alpanya 0,05, reference input range contain numeric. Berarti boleh dikasih analisis, kita yang I tadi lembur, yang kita lihat lembur, W dulu di lembur ini kita kecilin angkanya. Kita lihat di sini kita dapat hasil 0,000008. Terus di sini kita lihat buat kriteria pengujiannya, kalau p-value kurang dari 0,005 berarti punya perbedaan signifikan, artinya perbedaan antara kepuasan karyawan dan lembur dan tidak lembur itu tinggi banget gitu, artinya lumayan signifikan. Terus kedua, pengujian terdapat hubungan apakah beban kerja, terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan. Terus kita berarti pakai tingkat kepuasan beban kerja, kita ambil dulu data beban kerja, kita matiin dulu filternya, data ini workload kita copy, kita taruh di L, terus yang satunya kepuasan kerja, copy, terus ini. Terus toolnya kita pakai data analisis, karena ini hubungan kita pilih korelasi. Input rates kita blok keduanya langsung, terus output range-nya kita taruh di sini. Dalam dulu. Analisis korelasi, langsung kita oke aja, kita ubah ke ini beban kerja misalnya yang satu kepuasan. Oke, di sini kita dapat hasil minus 0,2534. Di sini minus tuh artinya bukan di bawah 0 gitu, tapi artinya hubungan antara beban kerja sama tingkat kepuasan tuh berbanding terbalik. Misalnya kalau beban kerjanya naik berarti tingkat kepuasan kerjanya turun gitu. Kebalikannya, kalau beban kerjanya berkurang berarti kepuasan kerja karyawannya naik.
Terus kita bacanya dari 0,25 kan nih ada di kategori lemah. Berarti hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan itu lemah. Gitu. Terima kasih.